Ada beberapa masalah yang saya janjikan, diantaranya tambahan pembahasan tentang ismatul anbiya. Yang termasuk di dalam al-anbiya adalah al-asbab, keturunan Sayyidina Ya'qub. Memang ada perbedaan pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini saya nukil dari Syarh Surah Sayyidina Sanusi halaman 174. Qala rahimahullah, wa amma qissatu Yusuf alaihi salam wa ikhwatihi فليس فيها على يوسف عليه السلام عتب. Kalau masalah Nabi Yusuf la kalama fih, tidak ada masalah. Wa amma ikhwatuhu, nah ini asbab selain Nabi Yusuf. Faqala al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Asy-Syifa, ini khilaf ya, kalau yang saya ambil, saya tetap berpegang teguh dengan fatwa Sayyidi Abdul Aziz haula anbiya. Lam tathbut nubuwwatuhum hatta yalzama al-kalamu ala fa'alihim. Tidak tetap kenabian mereka, gampangannya mereka bukan nabi gitu. Sehingga tidak perlu dibahas tentang kelakuan-kelakuan mereka dengan Nabi Yusuf. Wa dzikrul asbati wa adduhum fil Qur'ani inda dzikril anbiya, qala ba'dul mufassirin. Lalu kenapa di Quran kok ada al-asbat di kelompok para nabi umpama itu? Ini masih pendapat yang tadi. Berkata sebagian ahli tafsir, yuridu man tanabba'a min abna'il asbat, yang dimaksud turunan asbat yang jadi nabi. Ada lagi pendapat kedua, gil, dhaif. Innahum hina fa'alu bi Yusufa ma fa'alu kanu sighar al-asnan. Wa lihadha lam yumayyizu Yusuf alaihi salamu hina ra'awhu. Walihada qalu arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Maksudnya diajak main-main karena Nabi Yusuf masih kecil. Jadi ketika terjadi aniaya kepada Nabi Yusuf, dilempar ke sumur itu, mereka masih sangat belia, sangat remaja, sangat kecil. Mana dalilnya? Dalilnya satu, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Tidak ada yang suka main-main kecuali anak kecil gitu. Kata si sebagian ahli tafsir ini. Dalil kedua, orang itu ketika dia kecil dengan dewasa mukanya berubah. Maksudnya kalau orang mengenal si fulan ketika usia sangat kecil, ketemu lagi ketika dewasa biasanya tidak mengenali lagi, berubah total. Terkadang ya ada sisa-sisa kemiripan. Walihada lam yumayyizu Yusuf, karena itu saudaranya tidak mengenal lagi Nabi Yusuf ketika menjadi raja. Dia bukan raja negara besar ya. Enggak sih, maksudnya Nabi Yusuf raja itu kalau di kita kayak bupati gitu. Hina ra'auhu, ketika mereka melihatnya. Ini satu pendapat. Tadi sudah saya katakan yang saya pilih bukan ini. Saya berpendapat tetap haula anbiya dari kecil. Saya pegangan Sayyidi Abdul Aziz. Ya, kelakuan itu ya amr min Allah batina, selesai. Wa in thabatat, kata pendapat kedua ini, lahum nubuwatun fa ba'da hadza. Kalau ketika dewasa mereka dikatakan nabi, ya setelah ini, setelah peristiwa ini. Maksudnya Gil ba'du ahli tafsir ini
kelakuan mereka kepada Nabi Yusuf itu sebelum jadi nabi gitu. Sedangkan kemaksuman itu setelah jadi nabi gitu. Tapi ini kan bertentangan dengan rumus yang mengatakan nabi dari bayi sudah maksum. Juga bertentangan dengan rumus yang mengatakan al-anbiya'u ma'sumuna qabla an-nubuwah wa ba'daha. Sebelum kenabian dia maksum, setelah kenabian dia maksum. Tapi ini sekedar untuk memperluas wawasan kita. Jadi kalau Anda membaca kitab-kitab bisa paham, oh ini sepengarang alirannya Ahlus Sunnah, tapi pendapatnya tentang asbat ikut kelompok A. Oh ini si mufassir Ahlus Sunnah, tapi pendapatnya tentang kejadian Nabi Yusuf ikut kelompok B gitu. Jadi khilaf. Ya memang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat banyak khilaf ya. Yang menciptakan khilaf juga Allah Ta'ala. Ada pendapat yang sangat indah sekali yang saya selalu terkenang-kenang. Itu pendapatnya satu ulama dari Syria. Saya dengar ceramah beliau di rekaman itu dulu. Lebih saya masih Darul Hadis ya 20 tahun yang lalu mungkin. Ada kata-katanya yang sangat bagus sekali dari beliau. Meskipun beliau masih hidup kayaknya sampai sekarang juga masih ada. Apa katanya itu? Masalah khilaf-khilaf ini. Beliau bilang, sahabat itu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a thana'illahi ta'ala lahum ikhtalafu. Sahabat itu, ini saya terjemahkan muradnya ya. Sahabat itu bagus-bagusnya kelompok. Pujian Allah Ta'ala kepada mereka luar biasa. Banyak ayat-ayat yang memuji sahabat. Kemudian disebut sebagai khairul guru. Sebaik-baiknya masa sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi ikhtalafu. Perbedaan pendapat sudah ada. Jadi ya sudahlah. Harus dianggap nikmat ikhtilaf itu. Selagi tidak bertentangan dengan ijma'. Hati-hati, tidak boleh. Kalau khilaf khaliful ijma', ini tidak boleh dipakai. Dibaca untuk tahu boleh, tapi dipakai jangan. Sekarang kita lihat bagaimana ijma' al-ulama al-muhaddiqin tentang masalah ismatul anbiya termasuk asbat. Saya nukil Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dari Lawabihul Anwar al-Qudsiyah fi Bayan al-Uhud al-Muhammadiyah 174. Waqad ajma'al muhaqqiqun. Kalau ijma' bahaya loh, enggak boleh ditentang itu. Malah bisa masuk di naw'un min anwa'il irtidad di Sulam Taufiqan ada. Hati-hati. Ya tergantung juga sih ijma'nya dalam masalah apa. Saya tidak mengatakan seluruh ijma' kalau kita tentang kita murtad. Seluruh tidak. Tapi hati-hatilah. Hati-hati, bahaya. Paling gawat ya dosa besar. Kalau yang ini bisa murtad ini kalau Anda ingkar ini. Anda ingkar Nabi, ada satu Nabi tidak maksum. Gawat itu, murtad. Waqad ajma'a, dan sungguh-sungguh telah ijma' siapa? Al-muhaqqiqun, ulama-ulama ahli tahqiq. Jadi ini bukan ijma' ulama lagi, tapi ijma' ulama yang muhaqqiqin, yang ahli tahqiq. Artinya ini masalah sudah diteliti dengan dalam-dalamnya penelitian. Apa bunyi ijma'nya? Ala annal anbiya'a la yanquluna qattu min halin illa li'alamilha. Jadi para nabi itu tidak berpindah dari satu keadaan ke keadaan setelahnya kecuali naik derajatnya, naik magamnya, naik imannya. Jadi umpama para nabi itu ikhlas, detik berikutnya lebih ikhlas lagi. Para nabi itu khusyuk, detik berikutnya lebih khusyuk lagi. Ini semua loh, bukan Nabi Muhammad aja nih, semua, jami'ul anbiya. Lawabihul Anwar al-Qudsiyah ini dijual di Indonesia, Darul Kutub al-Ilmiyah, DKI, cetakan DKI, halaman 174. Para anbiya itu ahlul ilm, ya detik berikutnya lebih alim lagi, terus begitu.
baik mereka di alam dunia, apalagi setelah jannah, ya jelas ahlul jannah semua naik. Jadi sifatnya jannah itu tidak tetap loh. Umpama Anda makan makanan surga enak, detik berikutnya lebih enak lagi. Itu jelas semua kalau itu ahlul jannah seperti itu. Jadi sebenarnya untuk kelas kita, saya dulu sempat punya pendapat begini, karena masuk surga itu sulit ya, tidak gampang, menjadi ahlul jannah itu tidak gampang. Jadi saya mengatakan tidak gampang itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kalau surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang hati kita mau mengamalkan berat, sulit, tidak senang, gak enak. Gimana bisa enak ya? Orang sedang enak-enaknya tidur, jam 12 malam, jam 2, jam 3 suruh bangun. Gumil layla, suruh sholat. Naam, setelah futuh sih jadi enak. Kalau sebelum futuh kan makarih dulu. Makan, ngopi, pagi-pagi itu paling nikmat, suruh puasa sunnah. Makarih lagi. Jadi menuju ke surga itu sulit, berat, tidak enak. Apalagi Firdaus, Adal Jinanil Aliyah, surga yang paling tinggi ya lebih berat lagi. Karena itu saya pernah punya pendapat, yang penting itu sudahlah cari husnul khotimah, yang penting kita masuk surga. Nanti di sana naik kita, nggak pernah turun sudah. Umpama ahlul jannah itu melihat wajah Rasulullah SAW nikmat, detik berikutnya lebih nikmat lagi. Dibuka hijab melihat zatnya Allah Ta'ala, zat al-muqaddasah, nikmat, detik berikutnya lebih nikmat lagi. Allah Ta'ala yang maha suci, yang laisa kamitslihi syai'. Semua itu. Jadi bukan hanya para nabi, tapi volume naiknya para nabi dengan kita fil jannah juga beda, tetap menang nabi. Sudah bahasanya la matma'a. Jangan tomak, jangan kepingin jadi kayak nabi la fid dunya wala fil akhirah, enggak bisa sudah. Enggak bisa. Haula sadatuna. Kan jiwa manusia itu ingin selalu lebih. Ingin selalu lebih top, ingin selalu lebih enak, itu bawaan nafas, bawaan jiwa memang. Kata Imam Al-Ghazali di ba'd kutubuh, Imam Ghazali bilang, ini makal ya, bukan resmi kalimatnya, muradnya saya nukil. Imam Ghazali mengatakan di sebagian kitab beliau itu, kita mau lepas dari nafsu ini tidak bisa, kata beliau. Lihat itu anak kecil. Anak kecil itu kalau main nggak ada capek-capeknya, sebab nafsunya ke situ. Lah kamu jadi seperti anak kecil, nafsunya yang luar biasa, yang nggak ada capek-capeknya, tapi dioper. Kalau anak kecil main-main, dah kita fil ibadah. Ahlu dunia, ahlu syahwat, orang yang mengejar popularitas, yang mengejar kekayaan, yang mengejar jabatan, seperti orang gila. Apapun ditempuh, sampai pingsan, sampai sakit, sampai masuk rumah sakit, segala macam, tetap dikejar. Nah, kamu jadi seperti mereka, itu nafsu. Hanya tujuannya saja dioper. Kejar mendekati Nabi Muhammad, mendekati awliya, mendekati ma'rifatullah, mendekati jannah, mendekati surga yang dipenuhi makarih, itu kita kejar. Ini semua nafsu. Nafsunya sih tetap. Hanya tujuannya saja yang dirubah. Itu juga sangat bagus, nasihat Imam Al-Ghazali bisa kita jadikan maraji juga di dalam mengejar hal-hal yang berhubungan dengan al-jinanul aliyah. Tidak mempercayai ismatul anbiya. Jadi sudah saya katakan bisa menyebabkan murtad. Satu lagi, saya pernah dapat keterangan waktu saya belajar tauhid dulu. Umpama ada orang amalan dia itu seperti gunung Uhud, saking banyaknya. Dari sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, umrah, udah tinggi seperti gunung Uhud. Kemudian terlintas di dalam hatinya bahwa Nabi Adam itu pendosa, berbuat dosa, ahli maksiat.
Tidak beda dengan manusia biasa berdosa. Begitu dia beriktikad seperti itu hancur, lebur, habis pahala dia yang seperti gunung Uhud itu jadi nol lagi. Gara-gara khatir, kepercayaan yang keliru kepada salah satu kekasih Allah, yakni Sayyidina Adam alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad sallallahu wassalam. Wa hakadha, hati-hati kalau sudah berurusan dengan para nabi, para rasul, dengan kehati-hatian yang lebih tinggi dari kehati-hatian kita di dalam berpikir tentang para wali. Suudzon kepada aktab seperti Syekh Abdul Qadir, Sayyidi Ahmad Al-Badawi, bahaya, bisa kena bala. Kita juga harus hati-hati. Tapi kehati-hatian tentang dosa Nabi Adam, dosa Nabi Dawud, dosa Nabi Yusuf harus di atasnya lagi. Ini lebih bahaya ini. Masalahnya Syekh Abdul Qadir sendiri bertawassul kepada mereka. Syekh Abdul Qadir Jailani, Sayyidi Ahmad Badawi, Al-Aqtab, Wal-Autad, Wal-Anjab, Wal-Abdar, Wal-Afra sendiri yastamiddun minal anbiya. Mereka mengambil mandat, mengambil barakah. Jelas dari Rasulullah SAW nomor 1. Setelah dari Nabi, mereka juga mengambil asrar, imdadat dari al-anbiya wal-mursalin. Itu ada itu di manaqib-manaqibnya. Di antaranya kalau mereka ngajar arwahul anbiya hadir, memberi barakah, ikut memberi mandat. Terutama yang sering saya baca itu di majelis Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya kira di kutub-kutub yang lain juga begitu, hanya saya belum baca aja, atau mungkin beliau-beliau masturin tidak meriwayatkan sejelas seperti riwayat-riwayat Sayyidina Al-Jailani. Karena itu cara yang paling aman adalah kita i'tikad bahwa asbat sama saja dengan Nabi Yusuf, sama saja dengan Nabi Muhammad, sama saja dengan Nabi Isa, dengan Nabi Adam, dengan Nabi Musa. Di dalam ismah. Saya tidak katakan afdhaliyah ya, di dalam ismah. Terjaga dari dosanya sama. Tidak beda sama sekali. Maksumnya Nabi Muhammad dengan maksumnya Nabi Adam, dengan maksumnya Nabi Yusuf, dengan maksumnya asbat sama, tidak beda. Beda di mana? Uluwud darajat, ya beda. Sayyiduhum Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ulul azmi, para rasul, baru para nabi yang lain di dalam darajat. Tapi dalam ismah sama, tidak ada beda. Mudah-mudahan saya dan Anda dijadikan ahlul adab, khatir kita, gerakan-gerakan hati kita dijaga ketika kita membaca riwayat-riwayat yang zahirnya mereka menentang Allah. Apalagi yang sudah jadi film itu hati-hati. Kalau kita melihat film Nabi Yusuf, film Asbat, film Nabi Musa, kemudian Ar-Risalah, film Rasulullah SAW, apa saja film-film yang apalagi yang sudah ada itu. Kalau yang sudah ditashih oleh Al-Azhar, kalau nggak salah itu Ar-Risalah itu sudah mushahhah. Apa saja yang berhubungan dengan para nabi itu harus hati-hati. Jangan, masalahnya di hati kita ini nggak ada satpamnya kan. Jangan tergerak, kok gini Nabi Yusuf nafsu sama perempuan. Wah, hati-hati itu. Bahaya itu. Ibadah-ibadah Anda bisa hancur lebur pahalanya gara-gara satu khatir. Nasallallahu salamah. Ada hadhihi niyyah, kullu niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.